Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, rukun solat yang ke-8 adalah duduk antara dua sujud. Kenapa dikatakan dia duduk antara dua sujud? Karena dia memisahkan antara sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Dan juga duduk antara dua sujud ini adalah rukun pendek. Dalam solat itu ada dua macam rukun pendek, yaitu i'tidal. Dan yang kedua adalah duduk antara dua sujud. Kenapa dikatakan dia rukun pendek? Tidak boleh berlama-lama kita di situ. I'tidal itu kita tidak boleh berlama-lama berdiri. Bagaimana saya jelaskan yang lalu, i'tidal itu batas lamanya seseorang itu boleh berdiri melakukan i'tidal adalah batas membaca Al-Fatihah menurut adat dia baca Al-Fatihah. Demikian juga duduk antara dua sujud itu dikatakan dia rukun pendek adalah batas terlama, yaitu adalah batas wajib membaca tahiyat, yaitu bacaan-bacaan tahiyat yang wajib itulah. Kalau selama itu kita membacanya, maka batas itulah boleh lamanya kita duduk antara dua sujud. Maka oleh sebab itu dikatakan dia rukun pendek. Apabila melebihi batas wajib bacaan tahiyat itu kita membacanya, duduk lamanya, yaitu duduk antara dua sujud, maka batal solat kita. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, walaupun demikian rukun duduk antara dua sujud itu mempunyai beberapa syarat. Syarat yang pertama, bahwa orang yang melakukan duduk antara dua sujud itu bahwa benar dia melaksanakan sujud tadi sudah melengkapi rukun dan syaratnya. Syarat-syarat sujud itu sudah dia lengkapi, termasuk di antaranya tumakninah. Sudah lengkap syarat-syarat sujud itu, barulah boleh dia bangkit untuk melaksanakan duduk antara dua sujud. Kalau belum sempurna rukun dan syaratnya sujud, maka dia tidak boleh bangkit untuk melaksanakan duduk antara dua sujud. Syarat yang kedua adalah bahwa orang yang melaksanakan sujud itu dia niatnya adalah qasdnya di dalam hati, menyengajanya dalam hati bahwa tujuannya adalah untuk duduk antara dua sujud. Memang sudah ada qasd dalam hati untuk melaksanakan, yaitu duduk antara dua sujud. Kalau tidak ada qasd sama sekali dalam hatinya untuk duduk antara dua sujud, maka duduk antara dua sujudnya itu tidak sah. Contohnya adalah ada orang sedang melaksanakan sujud yang pertama, lantas ada suara besar, lantas dia terkejut dengan suara yang besar itu, bangkit dia terduduk dengan tidak sengaja, maka bangkit terduduk dengan tidak sengaja ini dijadikan duduk antara dua sujud, maka duduk antara dua sujudnya itu tidak sah. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, memang kita bangkit duduk antara dua sujud itu, yaitu memang kita sengaja untuk bangkit duduk antara dua sujud. Syarat yang ketiga, yaitu duduk antara dua sujud itu bahwa kita melaksanakan duduk antara dua sujud itu ada tumakninahnya, sebagaimana yang saya jelaskan yang lalu. Batas tumakninah itu adalah subhanallah. Kalau sudah berhenti kita duduk batas subhanallah lamanya, atau kalau kita kaitkan dengan bacaan yaitu duduk antara dua sujud, rabbighfirli warhamni, maka sudah cukuplah tumakninahnya itu, yaitu dia melaksanakan duduk antara dua sujud. Syarat yang keempat, bahwa dia benar yakin dia melaksanakan duduk antara dua sujud itu adalah dia memang sudah berhenti sebatas subhanallah, yakin dia. Kalau cuma dia masih ragu-ragu, maka duduk antara dua sujudnya itu tidak sah. Tapi dia yakinkan sudah sampai dia kepada posisi duduk, berhenti dia pada posisi yang duduk itu, memang sudah batas. Kalau seandainya dia baca subhanallah atau rabbighfirli warhamni, sudah sampai dia batas itu, tidak bergerak lagi, dia sedang condong badannya, maka dihitung sahlah duduk antara dua sujudnya.
Bahwa syarat yang kelima adalah bahwa dia melaksanakan duduk antara dua sujud itu, dia bangkit untuk, yaitu bangkit duduk, dia tidak bangkit cuma sekedar yaitu menggeserkan kepalanya, tapi memang bangkitnya adalah untuk duduk. Syarat yang keenam, bahwa orang yang membaca, yaitu orang yang melaksanakan duduk antara dua sujud itu, sebagaimana saya jelaskan di awal, tak boleh panjangnya itu seorang itu membaca tahiyat, yaitu yang sekurang-kurang tahiyat, yaitu batasan tahiyat yang wajib, yaitu dalam solat. Kalau kita baca tahiyat akhir itu ada batas yang wajib, itu kalau yang wajibnya itu at-tahiyatu lillah, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Itulah batas wajibnya. Tak boleh kalau seandainya dia buat lamanya itu, ada tambah-tambahan sunnatnya lagi dari tahiyat akhir itu, maka kalau dia tambah batas lamanya itu, maka tidak sahlah yaitu tahiyat akhirnya. Maka oleh sebab itu, itulah batas yang wajib dari tahiyat. Adapun ada orang yang membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, barakatus salawatut thayyibat, itu adalah bacaan yang sunnah. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, yaitu bab tahiyat akhir, yaitu tahiyat akhir dari solat. Nanti mana dia batas yang wajib, mana dia batas yang sunnah dari tahiyat akhir itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.